Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Berkah Mendo Farm ya. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah bang pakan teman-teman. Jadi kita sebagai peternak itu wajib mempunyai bang pakan. Kenapa harus mempunyai bang pakan? Karena kunci sukses dari ternak itu sendiri menurut saya kita punya bang pakan teman-teman. Kita punya lahan, kita punya ketersediaan stok pakan yang melimpah. Itu untuk kendala pakan itu kita nanti akan hilang teman-teman. Hilang dalam artian problem yang paling utama itu hilang. Karena untuk beternak sendiri biaya yang dibutuhkan untuk pakan itu luar biasa besar. Malah lebih dari 70% kadang. Nah ini yang akan kita bahas di sini adalah bang pakan ya. Bang pakan yang saya punya saat ini sebenarnya luasnya sudah banyak. Cuma kita akan bahas memanfaatkan lahan yang sedikit atau di sekitar kandang itu kita tanami rumput teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat di sini adalah rumput odot. Jadi kita di sebelah kandang ada di belakangku ya. Ini adalah lahan nganggur daripada ditumbuhin rumput liar lah, ini saya tanami rumput odot teman-teman. Lumayan walaupun ini tidak terlalu luas. Ini kalau kita arit bisa buat makan sehari 2 hari. Ini kan lumayan teman-teman. Belum lagi di lahan utama memang kita prioritaskan untuk tingkat produktivitas yang setiap bulan bahkan 35 hari sekali kita panen. Jadi kenapa kita harus menanam rumput seperti ini? Kembali lagi teman-teman, menanam rumput ini adalah kegiatan yang menyehatkan. Satu, menyehatkan untuk ternak. Kedua, menyehatkan lingkungan. Jadi kegiatan yang kita lakukan ini sangat-sangat bermanfaat teman-teman. Jadi kita ikut menghijaukan bumi. Nah, selain itu di sini saya juga nanam ini teman-teman, nanam alpukat. Nah rencana di beberapa tempat misal lahan baru nanti saya kan buat kebun alpukat. Nanti di sela-sela pinggirnya itu akan saya kasih rumput odot. Kemudian di kebun jambu juga mungkin sepinggir-pinggirnya akan saya tanami rumput odot teman-teman. Nah untuk pupuk sendiri teman-teman bisa lihat ini perkembangan nanamnya belum lama loh. Ini tingginya sudah 1 meteran. Ini pakai pupuk kotoran kambing teman-teman. Alhamdulillah bagus banget, perkembangannya juga cepat. Jadi kembali lagi ke topik ya. Ini seperti teman-teman rumput odotnya. Ini dia makainya pupuk dari pupuk apa ya? Pupuk domba teman-teman. Nah ini banyak loh teman. Ini rumputnya banyak ini sampai bawah ini. Nah ini juga gede-gede nih. Sebenarnya ini sedikit tidak apa-apa, tapi ini untuk pakan tambahan itu, nah menurut saya sangat menguntungkan ya teman-teman. Jadi seberapa kecil lahan asal itu nganggur bisa ditanami rumput, tanamin teman-teman. Walaupun dekat kandang itu tetap tanamin aja, wong pupuk juga gratis. Jadi teman-teman yang perlu kita perhatikan itu untuk ternak kambing maupun domba, kalau teman-teman pengen katakanlah pengen sukses, kambingnya pengen banyak beranak pinak, itu kuncinya itu sampean punya bang pakan seperti ini. Nah ini sedikit, walaupun sedikit akan saya tanami karena dari sedikit tambah sedikit dia nanti akan tambah banyak teman-teman. Jadi nanti masalah beli kambing itu aku yakin teman-teman bisa semua, tapi masalah pakan ini nanti akan jadi problem yang sangat pelik banget ya buat peternak, apalagi peternak pemula yang salah langkah dikatakan. Jadi mulai di awal ternaknya itu banyak, lahan pakannya itu tidak ada, dan endingnya pakan semua beli. Nah itu akan sangat berat sekali di ongkos. Kita kesini ya teman-teman. Jadi isu-isu ini aku coba nang etanoma gitu teman-teman. Nah ini rumput-rumput yang ini sudah panen sekitar 7-8 kali teman-teman. Nah kayak sini udah panen 7-8 kali. Nah ini teman, ini paling sekitar semingguan lagi dipanen tidak apa-apa atau lebih. Kalau baiknya sih untuk panen rumput odot itu kalau dia sudah berbatang teman-teman. Kalau sudah berbatang itu malah dia lebih kenyang. Nanti kan kita chopper, kita giling,
kita kasihkan ternak itu bagus. Sebenarnya yang utama di tempat kami itu ada odot dan pakcong teman-teman. Nah odot itu ketinggian mungkin 1 meteran lah ya, tapi kalau pakcong paling pakcong walaupun tingginya bisa sampai 4 meter itu jangan dipanen 4 meter teman-teman. Kalau kita manennya 4 meter itu berarti kita jual bibit. Kalau untuk ternak itu paling ketinggian sekitar di bawah 2 meter itu harus diarit. Kenapa demikian? Karena di bawahnya atau batangnya itu nanti masih cenderung lunak atau empuk. Kalau sudah lebih dari 2 meter bahkan 3 meter itu bawahnya itu sudah keras banget teman-teman. Kalau teman-teman jual bibit sih tidak masalah, tapi kalau menurut hitungan saya sih sambil jualan bibit itu juga tidak ada ruginya teman-teman, karena permintaan itu juga gede. Nah sebenarnya untuk lahan pakan yang bisa dikatakan cuma odot dan pakcong ini masih kurang teman-teman. Kita masih perlu menanam tambahan lain, pakan tambahan lain. Pakan tambahan lain itu apa? Kita bisa nyebutnya itu konsentrat gratis teman-teman, atau konsentrat hijau. Nah yang dimaksud konsentrat hijau itu apa? Konsentrat hijau itu tanaman hijauan yang memiliki kandungan protein kasarnya itu tinggi teman-teman. Apa itu? Nah di sini nyebutnya indigo vera, kemudian daun singkong karet itu nutrisinya gede teman-teman. Nah ini masih untuk pengembangan ya. Untuk indigo vera kami masih baru menanam, nanti akan kami liput kalau sudah tumbuhnya itu sudah lumayan rimbun. Kemudian singkong karet itu nanti juga tetap nggak usah banyak singkong karet, karena itu nanti odot dan pakcong ini sebagai lauknya, sebagai nasinya. Nah untuk indigo vera dan singkong karet itu sebagai lauknya teman-teman, karena kandungan protein kasar dan nilai nutrisinya tinggi dibandingkan odot, jauh lebih tinggi itu. Tapi secara produktivitas gedean yang ini, karena ini kita anggapnya nasi ya, di produktivitasnya gampang. Tapi untuk indigo vera itu sebagai lauk ya, nanti sedikit-sedikit aja sebagai pelengkap nutrisi ya teman-teman. Selain itu kita juga memakai pakan tambahan yang kita buat difermentasi dari ampas tahu dan ampas singkong. Seperti itu. Nah ini teman-teman. Terus lagi untuk lahan-lahan teman-teman bisa lihat itu ada pisang teman-teman. Ini pisang nanam kayak gini nanti sebagai income tambahan. Mungkin teman-teman yang di lahan sewa itu bisa nanam pisang seperti itu. Kemudian di sekelilingnya aja jaraknya 5 meter atau 6 meter, itu nanti dari panen pisang itu bisa untuk bayar lahan teman-teman. Jadi tidak melulu sewa lahan itu mahal dan nanti rugi, enggak teman-teman. Tinggal kita memanajemen sebaik mungkin agar hasilnya itu maksimal teman-teman. Nah itu kandang kita di sana teman-teman. Ini tepat sekali di belakang rumah. Nah ini kandangnya di sana. Dulu ini sudah tak buat lama ya, rencana mau buat apa, ternyata kita masuknya itu lebih ke ternak. Dan rencananya di samping sini mau tak bangunin lagi teman-teman. Nanti kapasitas sekitar 200 sampai 250 masih muat lah. Ini untuk tahap uji coba ya. Kalau uji coba dan riset kita sudah berhasil, rencananya kita akan buat kandang di sebelah sini. Ini luas banget teman-teman, 1000-an meter lebih, hampir 2000 meter ini. Ya di sini akan kita buat kandang yang lebih rapi lagi, lebih bersih lagi. Kemudian akan kita buat gudang di pinggir jalan sana. Nah ini baru rencana, semoga ini nanti hasilnya bagus karena kita masih terus belajar teman-teman. Bukan berarti saya langsung bisa, itu enggak, karena butuh perjuangan untuk belajar juga. Nah ini masih ada lahan kosong, kemarin ini tak kasih tabel lampot ya. Ini nanti mau dikasih rumput juga biar penuh teman-teman. Nah ini teman-teman, ini karena dapat hujan kemarin jadi hijau-hijau ya. Sebelumnya di sini wah, karena musim kemarau jadi gesang banget teman-teman. Nah ini teman-teman, ini bang pakan di samping rumah. Ini biasanya saya tanaman buah lah, itu kayak mangga, kemudian ada kelengkeng. Tapi saya favoritnya itu di alpukat teman-teman.
Nah oke, sekian ya teman-teman. Ini tadi hanya sekilas kita sharing-sharing manfaat apa keuntungan dengan memiliki bank pakan sendiri. Dibandingkan tidak, mending punya sendiri teman-teman. Jadi pakan itu enak dan gratis. Syukur-syukur teman-teman bisa menerapkan sistem model silase ya. Jadi tidak ngarit setiap hari. Seandainya ngarit setiap hari, teman-teman bisa ngaritnya itu sehari 2 hari sekali. Dan yang dituju juga ada, itu lebih enak lagi dibandingkan tidak punya lahan sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat, dapat membawa atau menginspirasi buat teman-teman yang baru ternak. Karena saya sendiri juga masih ternak teman-teman. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. See you.